Pada hari ini kita akan membahas budaya keselamatan, keamanan, dan pelayanan. Pertemuan ke-8, peralatan keselamatan di atas kapal. Bidang studi, Electro-Technical Officer atau ETO, peningkatan dan penyatraan. Tujuan pembelajaran adalah pertama, mengetahui jenis peralatan keselamatan di atas kapal, memahami fungsi masing-masing peralatan, menjelaskan pentingnya pemeriksaan dan perawatan alat keselamatan, meningkatkan kesiapsiagaan kru kapal dalam situasi darurat, mengenal berbagai jenis alat pemadam kebakaran di atas kapal, menjelaskan fungsi dan perlengkapan sistem pemadam, mengetahui penempatan dan cara penggunaan alat pemadam, memahami pentingnya perawatan alat pemadam kebakaran. Pengertian peralatan keselamatan, yaitu peralatan keselamatan adalah seluruh alat yang digunakan untuk menyelamatkan awak kapal dan penumpang dalam situasi darurat seperti kebakaran, tenggelam, tabrakan, evakuasi mendadak. Kategori utama peralatan keselamatan alat penyelamat jiwa, yaitu life-saving appliances. Antara lain yaitu skoci penolong, life craft, lifeboat, immersion suit. Alat pemadam kebakaran yaitu firefighting equipment, APAR dan APAT. Alat deteksi bahaya dan sinyal darurat. Ini ada di kamar mesin maupun di anjungan dan di sistem kontrol. Alat penyelamatan jiwa, life-saving application, life jacket atau jaket pelumpang ada di setiap kamar dan 10% dari jumlah penumpang maupun kru harus tersedia. Life buoy, pelampung cincin ada di depan, kiri, kanan, di anjungan dan di belakang. Di buritan haluan ada masing-masing 2, jadi ada 6, minimal 6. Life craft, rakit penolong, ada 2, kiri kanan, minimal. Lifeboat skoci penolong, ada 2 kiri kanan, dan kapal modern sekarang cuma 1 di belakang. Immersion suit atau baju anti hipotermia. Ini kalau kita masuk ke
cuaca ekstrim. Fungsi alat penyelamatan jiwa menjaga daya apung individu di air, yaitu life jacket, mempermudah proses evakuasi, yaitu lifeboat maupun life craft, melindungi dari hipotermia, yaitu tadi immersion suit, menampung kru dalam kondisi kapal tenggelam, yaitu di lifeboat dan di life craft. Alat pemadam kebakaran terdiri dari fire extinguisher, APAR. Ini tetap ada beberapa macam, ada busa, ada CO2, ada dry powder atau dry chemical. Fire hose atau selang pemadam ini ada di box masing-masing dan harus selalu tersedia. Fire hydrant itu harus selalu diberi pelumas untuk mudah membuka dan menutup. Fixed fire fighting system, yaitu CO2, foam, dry powder, ini yang fix ya. APAR. Tadi APAR ya, ada beberapa tempat yang APAR masing-masing tersedia di gang-gang maupun di tempat-tempat yang mudah dijangkau. Fire blanket atau selimut api ini ada tersedia di kamar mesin, di anjungan maupun di loker tempat penyimpanan. Sistem deteksi dan alat darurat lainnya. Emergency alarm system. Jadi ada sesuai dengan keadaan darurat, yaitu meninggalkan kapal dan kebakaran serta orang jatuh ke laut. Smoke detector atau heat detector ini dipasang sesuai dengan tempat yang sesuai dengan yang diinginkan. EPIRAD, Emergency Position Indicating Radio Beacon, ini dipasang ada di anjungan. Jika kapal tenggelam, ini bisa membantu kita. Search and Rescue Radar Transponder ini ada di lifeboat maupun di life craft. Hand flare, rocket flare, smoke signal ini ada di life craft maupun di lifeboat. Jika terjadi keadaan darurat, kita bisa menggunakan alat ini untuk memberi signal untuk pertolongan. Penempatan peralatan keselamatan harus mudah diakses. Ya, tersedia beberapa tempat, kamar mesin, di dek, di kamar-kamar, di gang-gang ya, di gang, dan tersedia di semua dek utama dan area kru. Diberi label dan instruksi penggunaan. Dilindungi dari cuaca ekstrim. Pemeliharaan dan pemeriksaan. Pemeriksaan rutin, harian, dan bulanan, sehingga
pada saat digunakan cepat, bisa, dan tidak ada masalah. Pengisian ulang alat pemadam bila diperlukan. Jadi di kapal juga bisa diisi ulang, jadi nggak perlu diturunkan ke darat. Pengecekan kedaluarsaan suar atau flare. Yang bisa dilihat tadi yang flare, ya alat-alat untuk memberi signal jika kita berada di skoci penolong maupun di aircraft. Simulasi dan pelatihan penggunaan alat secara berkala. Tanggung jawab kru kapal. Mengenal lokasi dan fungsi tiap alat keselamatan. Mengikuti latihan keselamatan secara berkala. Tidak menyalahgunakan, saya ulangi, tidak menyalahgunakan atau merusak alat. Melapor jika ada kerusakan. Klasifikasi jenis api di kapal. Kelas A, yaitu bahan padat, mudah terbakar seperti kayu dan kertas. Kelas B, yaitu cairan mudah terbakar, yaitu minyak atau solar atau cairan lain, bensin, dan beberapa produk lain. Kelas C, yaitu gas mudah terbakar, LPG, LNG. Kelas D, logam atau magnesium atau aluminium. Kelas E, peralatan listrik atau panel dan kabel listrik. Jenis alat pemadam api atau APAR di kapal. APAR air untuk kelas A. APAR busa atau bom untuk kelas A dan B. APAR CO2 untuk kelas B dan E. APAR serbuk kering atau dry fodder untuk semua kelas. APAR clean agent atau halon replacement untuk ruangan server atau listrik. Sistem pemadam api tetap fixed system, CO2 fixed system untuk ruangan mesin, warm system untuk ruangan tangki bahan bakar untuk kapal tanker, sprinkler system untuk area akomodasi setiap kamar, water mist system, area sensitif, ruangan kontrol, kamar mesin. Perlengkapan penunjang pemadam kebakaran, fire hose, yaitu selang pemadam, nozzle, penyemprot air, fire hydrant, yaitu katup air tekanan tinggi, fire pump, yaitu pompa pemadam, fixed axe, kampak pemadam, fire blanket, yaitu selimut api. Alat deteksi dan alarm kebakaran, smoke detector atau detektor asap, heat detector atau detektor suhu tinggi, fire alarm system, panic button and manual call point. Penempatan alat pemadam di kapal tersedia di ruangan mesin, dapur atau galley, ruangan muatan, dan dekat luar. Diletakkan di tempat mudah dijangkau dan terlihat. Diberi label dan petunjuk penggunaan, tidak terhalang benda atau perabotan.
pemeliharaan dan pengecekan, pemeriksaan visual harian, pemeriksaan tekanan tabung bulanan, servis dan isi ulang tahunan, penggunaan APAR jika melewati batas berlaku, simulasi latihan kebakaran secara rutin. Tanggung jawab awak kapal mengetahui lokasi dan jenis alat pemadam, terlihat dalam penggunaan APAR dan sistem tetap, tidak merusak atau menghalangi akses alat, melaporkan bila ada kerusakan atau tekanan rendah. Kesimpulan, peralatan keselamatan adalah alat vital di kapal. Pengetahuan dan kesiapan kru sangat menentukan keberhasilan evakuasi. Keselamatan adalah prioritas dalam dunia pelayaran. Peralatan pemadam kebakaran adalah sistem pertahanan utama terhadap kebakaran di kapal. Harus dijaga, dicek dan digunakan dengan tepat. Kesiapan kru dalam penanggulangan api menentukan keselamatan seluruh kapal. Demikianlah pertemuan kita tentang peralatan keselamatan di atas kapal. Diharapkan dapat memahami, mengerti, dan menggunakan peralatan keselamatan, terutama di dalam melakukan pemeriksaan, sehingga pada saatnya digunakan tidak ada masalah. Terima kasih, sampai ketemu atau sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.